kita ada paket balon payment yang angsurannya mulai dari 1,5 jutaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang berhasil info-info seputar otomotif. Nah, di samping kanan kiri kita ada dua mobil Daihatsu All New Ayla 2025, di mana di sebelah kanan ada Daihatsu All New Ayla yang tipe X dan di kiri ada yang tipe R ya. Jadi kedua mobil ini nanti kita akan membandingkan seperti apa sih perbandingan spek dan fitur-fiturnya, apa saja bedanya. Dan kalau dilihat dari harganya ini selisih sekitar 11 jutaan ya. Jadi dari 11 juta ini kira-kira mana sih yang lebih worth it untuk dimiliki? Nanti kita akan bongkar semua perbandingan spek dan fitur-fiturnya. Namun sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo dari Daihatsu, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Ajis Astra Daihatsu Pondok Cabe. Bagi Bapak Ibu yang ingin tahu seputar promo Daihatsu mobil baru, Bapak Ibu bisa hubungin Ajis di nomor 0821 113 2379. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang langsung ke Astra Daihatsu Pondok Cabe dengan alamatnya di Astra Daihatsu Pondok Cabe, Jalan Raya Pondok Cabe, Blok CA2, Tangerang Selatan. Patokannya di seberang lapangan terbang Pondok Cabe. Selain melayani pembelian Daihatsu mobil baru, showroom kami juga melayani servis dan pembelian spare part. Jadi, buat Bapak Ibu yang ingin servis mobil kesayangannya, Bapak Ibu bisa datang ke showroom kami, atau Bapak Ibu bisa hubungin Ajis terlebih dahulu, supaya Ajis bookingkan jadwal servisnya. Sehingga, Bapak Ibu tidak perlu ngantri lagi saat tiba di bengkel kami. Nah, buat Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil baru Daihatsu, Ajis sudah siapkan promo-promo menarik buat Bapak Ibu. Contohnya yang pertama, setiap pembelian mobil baru Daihatsu, baik cash ataupun kredit, kita akan memberikan diskon spesial, diskon terbaik seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu bisa nego sampai deal. Yang kedua, kita ada promo DP ringan, DP mulai dari 10%. Contohnya di samping kita ada mobil All New Ayla, DP-nya mulai dari 5 jutaan saja. Dan kita punya Daihatsu Sigra, DP mulai dari 5 jutaan juga. Lalu ada Daihatsu Terios, DP mulai dari 12 jutaan. Ada Daihatsu Xenia, DP mulai dari 15 jutaan. Dan yang terakhir kita punya Grand Max Pickup. Grand Max Pickup DP mulai dari 10 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 2 jutaan, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Daihatsu terbaru dari kami. Bahkan, khusus karyawan Astra Group, kita ada paket balon payment yang angsurannya mulai dari 1,5 jutaan saja. Lalu, yang keempat, kita ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2 sampai dengan 8 tahun. Jadi, Bapak Ibu yang mau beli cash ataupun kredit, kurang lebih sama saja, karena ada bunga 0%. Lalu yang kelima, kita ada program tukar tambah. Jadi, buat Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil Daihatsu terbaru, Bapak Ibu bisa hubungin Ajis. Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu bisa mendapatkan cashback 5 juta lagi kalau Bapak Ibu tukar tambah dengan kami. Lalu yang keenam, kita akan memberikan jasa servis gratis selama 50.000 km atau 3 tahun. Tentunya ini akan meringankan biaya servis Bapak Ibu karena jasa servisnya gratis. Lalu yang ketujuh, kita ada layanan darurat 24 jam gratis
sampai dengan 5 tahun. Jadi, jika Bapak Ibu mengalami kendala-kendala pada mobil Daihatsu-nya, Bapak Ibu hubungin kami, nanti tim kami akan membantu Bapak Ibu secara gratis. Dan yang terakhir yang paling menarik, setiap pembelian mobil Daihatsu terbaru sama Ajis, Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiah langsung, seperti voucher belanja, atau e-money, atau alat-alat elektronik secara langsung, tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, bisa langsung hubungin Ajis, nanti Ajis siapkan unit test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu tidak sempat datang ke showroom kami, cukup Bapak Ibu kirimkan alamatnya, nanti Ajis bawakan unit test drive-nya ke kantor atau ke rumah Bapak dan Ibu. Jadi, buat Bapak Ibu yang cari mobil Daihatsu, jangan lupa hubungin Ajis ya. Ingat Daihatsu, ingat Ajis. Nah, itu tadi kita sudah simak info promo menarik dari Mas Ajis dari Astra Daihatsu Pondok Cabe. Jadi teman-teman nanti yang cari mobil Daihatsu langsung aja japri Mas Ajis. Nomornya sudah ada di deskripsi ya. Dan di bawahnya juga kita langsung lampirkan harga lengkap Daihatsu supaya teman-teman mudah untuk cari selisih harganya juga ya. Jadi teman-teman yang pengen tahu harganya nanti klik aja judul ya, di bawahnya sudah ada harga lengkap. Oke, kita langsung bongkar perbandingan antara Daihatsu All New Ayla tipe X versus tipe R ya. Kita lihat di sini tampilan dari wajah depannya ini sekilas tidak ada perbedaan. Jadi untuk dari desain grillnya juga sama ya. Di bagian atas ada motif garis-garis horizontal di finishing warna black dove. Di tengahnya dilengkapi dengan emblem Ayla ya berwarna chrome, dan di bawahnya juga ada ruang terbuka lagi di finishing warna black dove juga ya dengan damper full warna body dari kanan ke kiri, tidak ada perbedaan. Dan untuk bedanya itu hanya di lampunya ya. Untuk lampu utamanya untuk yang tipe X ini masih halogen, begitu pula dengan lampu jauhnya, lampu senjanya halogen, lampu sennya juga halogen. Lalu untuk tipe R ini dia sudah LED ya, bahkan untuk lampu senjanya dia modelnya garis atau string yang di bawah ini sudah LED, lampu utamanya juga LED, begitu pula dengan lampu sennya juga sudah LED. Tapi baik untuk tipe X dan R ini sayangnya keduanya sama-sama belum ada fog lamp ataupun lampu di RL ya, jadi di bawahnya kosong, hanya ada housingnya aja. Dan ini adalah perbandingan dari Daihatsu All New Ayla tipe X versus tipe R 2025. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan mesinnya ya. Untuk mesin Daihatsu All New Ayla ada dua pilihan mesin, jadi ada yang 1000 cc dan 1200 cc ya. Dan yang kita bongkar kali ini memang beda juga gitu ya. Untuk yang tipe X ini dilengkapi dengan mesin bensin 1000 cc 3 silinder DOHC dengan teknologi VVT-i. Di mana dengan mesin ini Daihatsu All New Ayla 1.0X ini dia memiliki tenaga di 67 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 89 Nm pada 4400 rpm. Dan untuk yang tipe R dia dibekali dengan mesin yang lebih besar, yaitu mesin bensin 1200 cc 3 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Di mana dengan mesin ini Daihatsu All New Ayla 12R ini dia memiliki tenaga yang lebih besar dari tipe X-nya, yaitu di 88 PS pada 6000 rpm, dan torsi yang lebih besar juga yaitu di 113 Nm pada 4500 rpm. Jadi dari mesinnya ini sudah kelihatan ya kalau memang tipe R ini jauh lebih unggul karena mesinnya lebih besar, tenaganya juga lebih besar. Dan baik untuk tipe X ataupun tipe R, ini keduanya pada mesinnya juga sama-sama belum dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya ini tidak ada perbedaan ya. Jadi sama-sama dilengkapi dengan velg racing warna grey dengan profil ban di 175/65 R14 ya. Modelnya Spider, tidak ada perbedaan. Dan baik tipe X CVT ataupun tipe R CVT ini sama-sama sudah rem cakram di depan, bahkan sudah dilengkapi dengan ABS EBD, VSC dan hill start assist juga ya, karena sama-sama CVT yang kita bongkar kali ini. Dan kita lihat di sini untuk spionnya ini juga sama persis. Untuk housing atau covernya warna body, tidak ada lampu sen juga sama. Pengaturan kacanya elektrik juga sama juga gitu ya. Tapi keduanya belum ada yang bisa dilipat buka otomatis, jadi tidak ada perbedaan. Lalu di atas spionnya juga sama-sama dapat talang air juga, tidak ada perbedaan dengan emblem Ayla juga di belakang. Dan untuk handle pintunya pun sama persis ya, model tarik warna body. Tapi untuk yang tipe X karena dia belum smart entry, jadi belum ada akses smart entry-nya. Dan untuk yang tipe R menariknya sudah keyless atau smart entry ya. Untuk handle pintu belakangnya ini sama persis warna body model tarik. Dan untuk roda belakangnya juga tidak ada perbedaan.
Jadi sama-sama model velgnya sama R14 model Spider, dan keduanya juga masih pakai rem yang tromol di roda belakangnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Daihatsu All New Ayla tipe X 2025. Dan ini adalah tampak eksterior samping dari Daihatsu All New Ayla 12R 2025. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas antenanya sama persis model shotball, lalu kacanya juga sama persis ya. Ini belum anti embun juga dan dilengkapi dengan wiper belakang, cuman sedikit beda. Kalau untuk tipe X nggak ada tambahan roof spoiler, sedangkan untuk yang tipe R dia sudah ada roof spoiler walaupun tipis-tipis juga gitu ya warna body. Dan untuk detail lampunya ini juga tidak ada perbedaan, modelnya kayak bulat gitu ya di bagian kanan kiri. Ini untuk lampu malam dan lampu remnya masih halogen juga, begitu pula dengan lampu sen dan lampu mundurnya juga halogen, tidak ada perbedaan. Dan untuk di bagian tengahnya sama-sama ada emblem Daihatsu. Kemudian untuk emblem-emblem lainnya untuk Ayla tipe X tentunya ada Ayla X gitu ya untuk emblemnya, dan untuk yang tipe R dia ada Ayla tambahan R gitu ya untuk menandakan tipenya. Dan di bagian bumper bawahnya ini juga full warna body, tidak ada perbedaan, dan baik tipe X ataupun tipe R tidak ada kamera belakang ataupun parkir sensor juga, jadi sama persis. Dan ini adalah perbandingan antara All New Ayla tipe X versus tipe R dari eksterior belakangnya. Sekarang kita bandingkan untuk kuncinya ya. Untuk kunci ini jelas beda banget ya, dari desainnya juga beda, karena untuk yang tipe X dia masih pakai kunci standar atau kunci colok kayak gini dengan tombol lock dan unlock ya. Dan remote-nya juga hanya satu, jadi cadangannya belum ada remote-nya. Dan untuk yang tipe R dia menariknya sudah keyless atau smart key, jadi mulai kayak remote kayak gini, lebih modern dengan tombol untuk menguncinya itu logo Daihatsu-nya ya berwarna chrome, dan ada tombol unlock juga gitu ya. Jadi tentunya ini lebih modern yang tipe R ya. Dan saat dikunci tentunya juga sama-sama nggak ada lampu sen ya, karena belum ada lampu sen gitu ya. Cuman bedanya kalau untuk yang tipe X tentunya teman-teman kalau mau buka gitu ya harus tekan tombol yang ada di remote. Tapi kalau untuk tipe R ini teman-teman nggak perlu ngeluarin remote juga bisa ya. Jadi hanya di kantong atau di tas gitu ya. Untuk kunci kita tinggal scan, atau kalau mau masuk kita juga tinggal scan aja gitu ya. Ini sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk dari depannya dia didominasi warna hitam semuanya, full bahan plastik ya. Yang tipe X ini termasuk handle pintunya juga warna hitam, armrestnya warna hitam full dengan bahan plastik. Ada laci kecil di atas, ada tombol-tombol power window dan pengaturan spionnya ya untuk pengaturan kacanya aja, karena belum ada tombol pengaturan untuk lipat buka otomatisnya. Dan di bawah ada speaker untuk pintu kanan kiri sama ya, dua kanan kiri. Lalu ada satu cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam ini nuansa dashboardnya sebenarnya sudah cukup modern gitu ya, bahkan dia agak serong ke arah driver, jadi kelihatan ergonomis juga. Lalu kisi AC-nya juga full warna hitam dengan motif-motif garis-garis di atasnya. Ada tombol VSC ya, khusus untuk yang CVT. Dan ada tempat penyimpanan kecil terbuka di sini ya. Lalu di bawah ada laci terbuka lagi yang lebih besar. Dan di paling bawah tentunya dilengkapi dengan pedal gas dan pedal rem saja, karena yang kita bongkar seperti judulnya adalah yang CVT-nya. Dan untuk bahan joknya ini dia masih bahan fabric. Menariknya sudah lebih tebal dari generasi sebelumnya. Empuk juga gitu ya. Dengan headrest sayangnya masih menyambung gitu ya, dengan motif garis-garis warna merah-merah. Dan untuk sandarannya di sini pengaturannya masih manual, tidak ada pengaturan ketinggian jok, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk rim depan dari All New Ayla tipe R ini sama persis dari yang tipe X tadi, jadi tidak ada perbedaan sama sekali, sama persis warna hitam, bahan plastik full dari atas sampai bawah ya. Jadi kita langsung masuk ke dalam aja. Oke, di bagian dashboardnya ini juga secara desain sebenarnya sama gitu ya, didominasi warna hitam juga, tapi sedikit ada perbedaan-perbedaan nanti kita akan bahas. Dan di bagian kanannya kisi AC-nya juga sama warna hitam. Kemudian ada tombol VSC sama juga, ada laci-laci juga ya, dua kecil dan gede. Lalu di bawah juga ada pedal gas dan rem ya. Dan untuk ban joknya pun ini sama persis, tidak ada perbedaan dari desainnya, terus bahannya gitu ya, ketebalannya sama persis, termasuk untuk pengaturan sandarannya manual, tidak ada pengaturan ketinggian jok juga sama, dan untuk maju mundurnya juga manual. Untuk setirnya modelnya 3 spoke, belum dilapis kulit dan polos ya, warna hitam semuanya secara dominan kecuali logo Daihatsu di tengahnya berwarna chrome. Tapi menariknya sudah ada airbag juga ya, untuk yang tipe X sudah ada airbag di bagian pengemudi juga. Dan untuk setirnya ini dia fix ya, jadi nggak bisa diatur naik turun ataupun maju mundur.
Lalu di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar untuk makan lampu-lampunya standar tanpa fog lamp, dan di kirinya ada saklar-saklar untuk bumper depan dan belakangnya. Untuk hidupkan mesinnya sekali lagi kuncinya masih colok kayak gini ya. Jadi teman-teman colok di sebelah kanan ya lubangnya. Sambil injak rem, kita putar. Nah, saat dihidupkan, kita lihat ya tampilan speedometernya, dia versinya masih analog juga, belum yang layar digital, tapi secara tampilan ini cukup sporty ya. Desain dari RPM dan kilometernya kelihatan sporty gitu ya. Dan dia juga dilengkapi dengan MID di kanannya cukup luas juga, walaupun memang masih analog juga ya. Jadi belum layar TFT, tapi secara fitur atau keterangan-keterangan di dalamnya cukup lengkap juga, seperti pintu-pintu, kemudian bensin, kilometer yang ditempuh, odo trip, dan lain-lain gitu ya. Jadi memang masih analog standar, tapi secara desain sudah kelihatan modern dan sporty. Di tengah di sini dilengkapi dengan head unit audio masih standar ya, atau model tape, ini double din, tapi belum layar video ya. Jadi standar kayak gini, tapi menariknya bisa setel USB, aux in, kemudian bisa Bluetooth juga, bahkan untuk ngangkat telepon juga bisa dikoneksikan gitu ya. Cuman memang kekurangannya belum bisa nonton video. Dan di bawahnya kisi-kisi AC-nya di sini juga ada dua blower ya, dengan tombol lampu hazard di tengahnya, semuanya warna hitam di sini. Pengaturan AC-nya di sini masih analog juga ya. Di kanan ada untuk pengaturan suhu, di kiri untuk pengaturan kipasnya, dan ada pengaturan untuk rotasi udaranya juga bisa berotasi di dalam aja atau dari luar ke dalam juga ya. Lalu di bagian kirinya dia ada laci penyimpanan tertutup juga cukup besar di sini. Di atasnya ada garis-garis ya, dari tengah sampai ke kiri menimbulkan kesan sporty juga sampai di sisi AC kirinya ya. Dan di atasnya dia juga dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan, jadi sudah ada dual airbag. Dan kita lihat secara keseluruhan desain dari dashboardnya ini sebenarnya memang masih tergolong cukup kelihatan sporty dan modern gitu ya, walaupun standar hitam semuanya, tapi nggak ketinggalan dengan desain-desain mobil zaman sekarang. Untuk setirnya pun tidak ada perbedaan dari tipe X ya, 3 spoke warna hitam semuanya, tidak ada tombol-tombol lain juga gitu ya. Kemudian saklar-saklar lampu dan juga untuk saklar wipernya juga sama persis. Tapi untuk hidupkan mesin ini bedanya yang signifikan. Kalau yang R sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start engine-nya yang di tengah ya, di samping pengaturan AC-nya ya. Kita hidupkan. Dan saat dihidupkan itu tampilan speedometernya ini tidak ada perbedaan juga ya. Tapi di bagian tengahnya kita lihat di sini untuk audionya sudah pakai layar touchscreen ya. Ini sekitar 7 in. Jadi kelihatan lebih modern, dan fitur-fiturnya kita lihat dia sudah ada Android Auto, Apple CarPlay gitu ya. Jadi nggak ketinggalan dari mobil-mobil mewah di atasnya juga ya. Lalu ada radio, USB, Bluetooth, itu masih ada semuanya. Cuman memang sedikit disayangkan untuk tipe R tidak dilengkapi dengan kamera gitu ya. Jadi nggak bisa menampilkan kamera belakang walaupun sudah layar touchscreen gitu ya. Lalu model desain AC-nya juga sama, kecuali pengaturannya ya. Untuk pengaturan AC-nya ini juga bedanya dia sudah digital nih, jadi kelihatan lebih modern. Modelnya tombol-tombol kayak gini ya. Kemudian ada pilihan Maxwell juga selain rotasi udaranya juga gitu ya, jadi kelihatan lebih modern. Di dashboard kirinya juga sama persis, termasuk ada airbag untuk penumpang depan. Dan secara keseluruhan kalau kita bandingkan memang hampir sama juga gitu ya secara desain, cuman memang bedanya di head unit audionya kelihatan lebih modern dan pengaturan AC-nya yang sudah digital. Kemudian di bawah ini dia juga ada power outlet ya, jadi bisa ngecas dari sini, ada laci terbuka, ada 2 cup holder juga. Dan untuk transmisinya tuasnya seperti ini sudah dibungkus sulit, dan ini sudah CVT ya, jadi perpindahan giginya tentunya lebih halus daripada model sebelumnya yang masih AT standar. Dia pilihannya ada parkir, mundur, netral, drive, second, dan ada B juga ya untuk menu bawahnya, jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan juga. Dan menariknya dia kanan kirinya belakangnya juga ada motif-motif karbon gitu, jadi menambah kesan sporty juga di bagian tengah ini. Di bawah sini juga sama ada power outlet ya, tempat penyimpanan juga. Kemudian transmisinya juga CVT juga, tidak ada perbedaan. Untuk rem tangannya masih model tarik ya, tombolnya warna hitam. Di bawahnya ada tempat penyimpanan, bisa untuk naruh handphone, ada laci kecil juga, dan ada tempat penyimpanan terbuka juga di belakang sini tanpa konsol box. Kemudian di atas, di tengah juga ada spion dalamnya standar, lalu kanan kirinya dilengkapi juga dengan sun visor ya. Ini tidak ada kaca dan lampu tambahan, dan di kirinya dia menariknya juga ada pegangan tangan untuk penumpang depannya yang sudah retract. Kemudian di bagian tengah ini sama persis ya, seperti rem tangannya sama, kemudian nggak ada konsol box juga, tidak ada perbedaan. Dan untuk di plafon atas ini juga sama persis, tidak ada perbedaan, termasuk sun visornya tidak ada kaca juga. Kemudian untuk bahan joknya dia masih fabric ya, dan headrestnya juga menyambung atau model buaya atau pocong gitu ya, jadi nggak bisa diatur ketiganya, fix kayak gini. Kemudian di kanan kirinya juga menariknya ada seat belt, ini sudah 3 titik penguncian dengan teknologi potensioner dan force limiter.
Dan di bawah ini menariknya juga mendapatkan apar dan satu set karpet alas. Dan untuk bahan joknya ya, sekali lagi sama persis, termasuk headrestnya juga masih model pocong dengan seatbelt yang 3 titik juga, tidak ada perbedaan. Nah, kita sudah berada di interior baris kedua dari Daihatsu All New Ayla tipe X ya. Secara ruang cabin masih lumayan lega ya, walaupun jok sudah kita mundurin full. Di headroomnya ini agak tipis, dari tinggi saya 197, ini dapat sekitar 8 jari gitu ya. Di kanan kirinya tidak ada pegangan tangan, yang untuk tipe X ada lampu cabin di tengah ini ya, satu aja, di depan tadi nggak ada. Kemudian ada seatbeltnya 3 titik penguncian di kanan kiri ya, tapi untuk di tengahnya dia hanya 2 titik. Kemudian headrestnya ini ada gitu ya, tapi agak tanggung ya, terlalu kecil, dan ini juga nempel, dia nggak bisa diatur ketinggiannya juga, dan tengahnya juga nggak ada headrest ya, tidak ada isofix juga. Kalau untuk Ayla ya, dari depan ini juga kosong, tidak ada power outlet ataupun colokan yang lain. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Daihatsu All New Ayla yang tipe R ya. Secara ruangan tidak ada perbedaan sama sekali dari tipe X-nya. Termasuk joknya juga sama persis ya, modelnya sama, termasuk headrestnya, seatbeltnya juga tengahnya hanya 2 titik gitu ya. Kemudian bedanya hanya di bagian atas yang ada pegangan tangan retract kanan kiri yang tidak ada di tipe X ya. Dan selebihnya ini tidak ada perbedaan. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan bagasinya. Untuk membuka bagasi ini masih manual ya, jadi bukanya seperti ini. Sekarang bisa langsung dari belakang ya. Dan ngomongin Ayla, walaupun tipe X tetap sama dengan yang lain. Kalau ngomongin bagasi cukup gede gitu ya, luas juga, dan dia juga cukup dalam ya untuk lantainya. Dan menariknya juga mendapatkan cargo net di sini. Dan teman-teman juga bisa lipat jok baris keduanya. Ini pelipatannya ke depan kayak gini ya, langsung 100%, sadarannya dimiringin ke depan. Dan di bawah ini kalau dibuka dia ada ban cadangannya, tapi masih pakai velg standar ya, R14 juga, tapi masih standar seperti ini, beda dengan 4 roda lainnya yang sudah racing. Oke, kita tutup. Kita bandingkan untuk yang tipe R-nya, bukanya juga sama, tentunya manual ya, dari belakang. Dan di sini juga dapat cargo net juga, bagasinya tidak ada perbedaan ya untuk luasnya, dan pelipatan joknya juga sama ya, ke depan juga 100%. Dan untuk di bawah karpetnya dia juga ban cadangannya di sini masih standar juga. Jadi untuk di bagian bagasi tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, itu tadi kita sudah membongkar perbandingan spek dan fitur-fitur lengkap dari Daihatsu All New Ayla tipe X versus tipe R ya. Jadi teman-teman tadi sudah lihat sendiri, dan kalau kita amati memang kalau misalkan budget teman-teman mencukupi gitu ya, mungkin alangkah baiknya kalau memang langsung pilih yang tipe R ya, karena dari sisi mesinnya juga beda gitu ya, sudah 1200, dan untuk yang tipe X masih 1000 gitu ya. Jadi tentunya performanya juga akan beda, rasa berkendaranya juga akan beda. Itu yang lebih signifikan. Tapi kalau teman-teman memang budgetnya terbatas, nggak ada salahnya juga pilih tipe X, mungkin juga akan lebih irit BBM dibandingkan yang 1200-nya. Jadi menurut teman-teman nanti pilih yang mana, boleh juga kasih masukan di kolom komentar untuk jadi patokan teman-teman yang lain juga. Dan buat teman-teman yang berminat untuk bikin Daihatsu All New Ayla ini ataupun Daihatsu tipe-tipe lainnya, teman-teman langsung aja bisa langsung japri Mas Aziz ya, nomornya ada di bawah. Jadi teman-teman yang pengen konsultasi, misalkan pengen nego nih, dapat harga netnya berapa, atau pengen hitungan terbaiknya seperti apa, atau bahkan teman-teman mau lihat unit, bahkan janjian test drive, langsung aja janjian ke Mas Aziz, nomornya ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.